Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama kakak Gaida Naimatur Rahmah, biasa dipanggil Gea. Kali ini kakak ingin menjelaskan tentang pertolongan pertama. Apa itu pertolongan pertama? Pertolongan pertama adalah pertolongan awal yang kita lakukan kepada pasien yang mengalami cedera sebelum pasien tersebut dibawa ke rumah sakit atau ke tempat rujukan. Berikutnya ada tujuan pertolongan pertama. Tujuan pertolongan pertama ada 3. Yang pertama yaitu menyelamatkan. Menyelamatkan korban agar tidak meninggal dunia. Yang kedua ada mencegah cacat seperti meminimalisir bekas luka. Lalu yang ketiga yaitu memberikan rasa nyaman serta mempercepat penyembuhan. Berikutnya ada kewajiban. Kewajiban terdiri dari 3. Yang pertama yaitu 3A. Apa itu 3A? 3A adalah aman diri, aman pasien, serta aman lingkungan. Lalu yang kedua ada membantu. Kita bisa membantu teman kita apabila teman kita mengalami cedera. Tapi semisal kita tidak tahu bagaimana cara menanganinya, kita bisa meminta bantuan kepada yang lebih ahli. Seperti saat kita berada di sekolah, tidak sengaja melihat teman kita ada yang jatuh, tapi kita tidak bisa cara menanganinya, kita bisa meminta bantuan kepada guru kita. Lalu, yang ketiga, menolong. Kita bisa memberikan pertolongan kepada pasien sesuai dengan keadaan korban. Saat kita mau menolong orang, apakah kita langsung menolong begitu saja? Alangkah baiknya jika kita menggunakan APD. APD apa itu ya? APD adalah alat pelindung diri, yang dimana alat tersebut digunakan agar kita tidak tertular penyakit. Tidak perlu susah-susah, alatnya cukup sederhana, yaitu kita bisa menggunakan masker serta sarung tangan lateks atau sarung tangan karet. Saat kita sudah menggunakan APD, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya yaitu kita bisa membawa alat pertolongan pertama. Alat pertolongan pertama bisa kasa, plester, kapas, perban, gunting, dan selimut. Tapi kenapa kita harus membawa selimut? Selimut bisa kita gunakan apabila korban mengalami kedinginan. Kita bisa menghangatkannya dengan memberikan selimut. Ingat, selalu mencuci tangan dan membersihkan perawatan pertama. Darah dan semua cairan tubuh bisa menularkan penyakit, jadi tetap hati-hati ya. Berikutnya kita berada di bagian tubuh manusia. Bagian tubuh manusia, apa itu? Bagian tubuh manusia yaitu bagian yang dilindungi oleh kulit serta diperkuat oleh rangka. Bagian tubuh manusia dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian kepala, yang kedua leher, lalu yang ketiga bagian batang tubuh. Bagian kepala terdiri dari tengkorak, wajah, dan rahang bawah. Lalu yang kedua leher, yang ketiga bagian batang tubuh terdiri dari dada, perut, punggung, dan pinggul. Selain kita mempelajari bagian tubuh manusia, kita juga harus tahu nih bahwa di tubuh manusia ada anggota gerak. Anggota gerak terdiri jadi 2, yaitu yang pertama anggota gerak atas dan kedua anggota gerak bawah. Apa aja ya anggota gerak atas? Anggota gerak atas terdiri dari sendi bahu, lengan atas, siku, tangan bawah, dan pergelangan tangan. Lalu bagian 2, anggota gerak bawah terdiri dari sendi panggul, tungkai atas atau paha, kaki, lutut, tungkai bawah, dan pergelangan kaki. Setelah itu kita juga harus tahu apa itu panca indera. Panca indera mirip kayak Pancasila ya, yang berarti ada 5. Tapi panca indera itu adalah 5 indera yang kita miliki. Kira-kira panca indera itu apa ya? Panca indera adalah menerima jenis rangsangan tertentu. Yang pertama yaitu indera penglihatan yang berada di mata. Yang kedua indera penciuman yang berada di hidung. Yang ketiga yaitu indera pendengaran yang berada di telinga. Yang keempat, indera pengecap yang berada di lidah. 5 adalah indera peraba yang berada di kulit kita.
Berikutnya kita mempelajari tentang luka. Kira-kira apa itu ya luka? Luka adalah rusaknya bagian kulit. Luka dibagi menjadi dua. Yang pertama, luka luar. Luka luar adalah luka yang mengeluarkan cairan darah. Yang kedua adalah luka dalam, yaitu luka yang tidak mengeluarkan cairan darah. Luka yang tidak mengeluarkan cairan darah adalah luka memar. Luka memar biasanya menimbulkan warna kulit yang berbeda ya. Warnanya bisa biru atau keunguan. Teman-teman pasti pernah merasakan luka ya? Luka biasanya ditimbulkan apabila kita tidak sengaja terkena benda tajam ataupun benda tumpul. Luka yang ada di tangan kita biasanya sering ditutup dengan plester atau sejenisnya. Biasanya fungsi penutup itu untuk apa sih? Fungsi penutup ada dua. Yang pertama, membantu menghentikan pendarahan. Dan kedua, mencegah kuman masuk ke dalam luka. Setelah kita mempelajari fungsi penutup luka, kira-kira contohnya apa ya? Contohnya ada 3. Yang pertama, bisa menggunakan kasa. Lalu yang kedua, menggunakan plester. Atau kalian juga bisa membuat penutup buatan sendiri. Pastikan penutup buatan sendiri itu bersih ya. Sebagian dari teman-teman pasti pernah melihat orang yang patah tulang lalu menggunakan kain untuk menopang tangannya. Itu adalah salah satu fungsi pembalut luka. Fungsi pembalut luka itu apa aja ya? Fungsi pembalut luka ada 3. Yang pertama, menekan untuk menghentikan pendarahan. Yang kedua, mempertahankan penutup luka pada tempatnya. Dan ketiga, menjadi penopang bagian tubuh yang cedera. Contoh-contoh pembalut luka ada di sini. Yang pertama yaitu pembalut gulung. Biasanya kita sebut dengan perban. Kedua, pembalut segitiga atau mitela. Yang terakhir, ketiga yaitu pembalut ekat. Dan biasanya kita pakai kepada luka-luka yang kecil. Teman-teman tahu tidak bahwa tulang yang ada di tubuh kita juga bisa patah loh. Kira-kira patah tulang itu apa sih? Patah tulang adalah terputusnya jaringan tulang. Gejala dan tandanya seperti apa ya kak? Gejala dan tanda patah tulang ada 4. Yang pertama, bagian yang patah terlihat berbeda. Kedua, kelihatannya seperti tidak wajar. Kita sering mengalami kesakitan. Ketiga, bagian yang patah sulit sekali digerakkan. Keempat, daerah yang patah biasanya mengalami memar. Ternyata patah tulang ada jenis-jenisnya loh. Yang pertama, patah tulang luar atau patah tulang terbuka. Yang kedua, patah tulang dalam yang biasanya kita sebut dengan patah tulang tertutup. Patah tulang luar itu ciri-cirinya apa ya? Ciri-cirinya yang pasti tulangnya menonjol dan berhubungan langsung dengan udara luar. Lalu, patah tulang dalam adalah luka tulangnya tidak menonjol dan tidak bersentuhan langsung dengan udara luar. Orang yang patah tulang biasanya menggunakan bidai. Pembidaian itu fungsinya untuk apa ya? Pembidaian itu fungsinya agar bagian yang patah tidak dapat digerakkan secara berlebih. Jangan mencoba untuk memindahkan dan menggerakkan penderita, terutama di daerah yang patah, karena bisa berakibatkan cedera yang fatal. Segera panggil orang dewasa dan hubungi PMI, ambulan, atau fasilitas kesehatan lainnya. Jangan menggerakkan penderita yang dicurigai patah tulang. Dan jangan lupa mengonsumsi vitamin D dan kalsium seperti susu agar tulang kita kuat. Baik teman-teman, kita sudah berada di akhir, yang dimana kita sudah membahas tentang pertolongan pertama, tubuh manusia, luka, dan patah tulang. Semoga yang kakak sampaikan bermanfaat ya, dan tetap semangat. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.